Bab ke-436. Apa dia sudah gila? Malam sebelumnya. Rudolf, apa yang terjadi? Teriak Rebecca yang baru saja terbangun dari tidurnya di kamar tamu apartemen Rudolf. Rebecca melirik jam dinding yang ternyata sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ternyata aku telah ketiduran begitu lama. Gumam Rebecca dalam hati. Rebecca yang sejak siang memang sudah berada di apartemen mewah milik Rudolf, sengaja menunggu Rudolf pulang, akhirnya malah ketiduran. Rebecca terbangun saat mendengar suara sesuatu yang jatuh dari arah pintu masuk apartemen. Masih dalam kondisi setengah sadar dan mengantuk, Rebecca segera bangun dari tempat tidurnya, berjalan ke arah pintu dan berteriak keras saat melihat tubuh Rudolf tergeletak di tengah-tengah pintu apartemen. "Jangan berteriak, Rebecca! Tolong bantu aku, bawa aku ke kamar," sahut Rudolf dengan suara tidak begitu jelas. Bau minuman keras dengan sangat kuat keluar dari mulut Rudolf saat dia berbicara. Rupanya, sebelum dibawa pulang ke apartemennya oleh anak buah Black Snake, Jeff lebih dulu mencekoki Rudolf minuman keras sampai teler. Setelah Rudolf benar-benar mabuk, barulah dia diantarkan pulang ke apartemennya dan digeletakkan begitu saja di depan pintu apartemen. Penjaga apartemen yang melihat kedatangan Rudolf dalam keadaan mabuk berat dan dipapa oleh dua orang yang tidak dia kenal dan juga menutup muka mereka memakai masker, sama sekali tidak berani ikut campur karena takut akan kena marah Rudolf. Jadi si penjaga membiarkan saja saat kedua orang itu membawa Rudolf naik lift. Hampir 1 jam lamanya Rudolf diam terkapar di depan pintu apartemennya tersebut, sebelum akhirnya dia terbangun dan kemudian bisa membuka pintu dengan susah payah sambil menahan nyeri hebat pada kakinya, meski akhirnya dia ambruk lagi setelah pintu terbuka. "Kamu mabuk, Rudolf! Bukankah dokter sudah melarang kamu untuk kembali minum-minum sampai mabuk seperti ini? Apa kamu lupa jika liver kamu mulai terkena sirosis?" Tanya Rebecca dengan nada suara terdengar sangat kesal. Seperti diketahui, sirosis hati adalah penyakit atau kondisi di mana organ hati dipenuhi dengan jaringan parut sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal. Jaringan ini bisa terbentuk akibat penyakit liver yang berkepanjangan karena infeksi virus hepatitis B atau C atau kebiasaan mengonsumsi minuman keras atau beralkohol secara berlebihan atau mabuk-mabukan. "Mengapa kamu cerewet sekali, Rebecca? Cepetan bantu aku berdiri, kaki aku patah," tukas Rudolf. "Ah, apa?" Rebecca tampak terkejut sekali saat mendengar ucapan Rudolf. Dia segera berjongkok untuk membantu Rudolf berdiri. "Argih! Sakit! Bangsat! Pelan-pelan, Rebecca!" seru Rudolf tanpa sadar memaki sambil meringis kesakitan. "Ini sudah sangat pelan, Rudolf. Tahan sebentar. Jadi laki-laki itu jangan terlalu cengeng. Pakai acara memaki-maki segala lagi," sahut Rebecca kesal. Kesal karena Rudolf tiba-tiba saja memaki dirinya. "Maaf, aku tidak sengaja," sahut Rudolf langsung sadar atas kesalahannya memaki Rebecca. Dengan perlahan, Rebecca mulai memapa Rudolf menuju ke kamarnya. Rudolf yang tampak sedang menahan sakit pada kakinya itu, berjalan pelan sambil menyeret kakinya yang tulang keringnya patah akibat ditendang oleh Black Snake. Setelah membantu Rudolf berbaring di tempat tidur, Rebecca segera menelpon dokter pribadi Rudolf dan menyuruhnya agar segera datang ke apartemen Rudolf. "Sebenarnya apa yang telah terjadi pada kamu, Rudolf? Pulang dalam keadaan mabuk dengan kaki patah dan muka bengkak seperti ini?" tanya Rebecca penasaran setelah dia selesai menghubungi dokter pribadi Rudolf. "Biasa, cuma keributan kecil di nightclub," sahut Rudolf sengaja berbohong. "Kamu jangan coba-coba untuk membohongi aku, Rudolf. Kalau cuma ribut di klub, pasti orang-orang kamu tidak akan membiarkan kamu sampai terluka parah seperti ini," tukas Rebecca. Rebecca yang memang sudah sangat mengenal sosok saudaranya itu, langsung tahu jika Rudolf baru saja berbohong. "Kalau kamu tidak mau berterus terang kepadaku, aku akan menelepon Papa sekarang juga,"
Ancam Rebecca sambil meraih kembali ponselnya yang tadi dia letakkan di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ya, jangan Rebecca. Kamu tidak boleh menghubungi Papa. Baiklah, aku akan menceritakan apa yang telah terjadi. Tukas Rudolf dengan ekspresi wajah langsung terlihat sangat panik. Rebecca langsung tersenyum saat mendengar ucapan Rudolf tersebut. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka jika Rudolf akan terlihat begitu panik saat dia mengancam akan menelpon Randall Robinson barusan. Dengan singkat Rudolf mulai menceritakan semuanya, dari mulai tabrakan mobil Austin. Kemudian dia memprovokasi Derek Lin yang mengakibatkan dia diculik oleh orang-orang yang mengaku sebagai sahabat Derek Lin dan dianiaya oleh orang itu dan akhirnya dilepaskan kembali setelah dia bertemu dengan Derek Lin. Rudolf sengaja tidak menceritakan saat dia diinterogasi oleh Derek Lin dan diprovokasi agar melaporkan tindakan Derek tersebut kepada Randall Robinson. Berani sekali Derek Lin mengganggu anggota keluarga Robinson, menyuruh orang untuk menculik kamu. Aku harus laporkan ini kepada Papa. Gumam Rebecca yang langsung membuat wajah Rudolf terlihat pusat pasi saking takutnya. Ya, jangan Rebecca. Aku kan sudah bilang dari tadi jika kamu tidak boleh memberitahu Papa tentang masalah ini. Kalau kamu nekat menghubungi Papa, itu sama saja kamu ingin membunuh aku. Seru Rudolf cepat. Kalau kita tidak memberitahu Papa agar membalas perbuatan Derek ini, aku yakin dia akan semakin berani dan bertindak lebih kurang ajar di masa depan. Tegas Rebecca tetap bersikeras akan tetap menelepon Papa mereka. Dengan raut wajah geram, Rudolf merebut paksa ponsel Rebecca. Kamu tahu Rebecca, Papa sudah melarang keras aku dan Austin untuk mengganggu siapapun yang ada hubungannya dengan Alexander Group, apalagi yang memiliki hubungan dekat dengan Edward. Ucap Rudolf sambil terus menggenggam ponsel Rebecca dengan sangat erat. Papa bahkan mengancam akan mencoret namaku dari daftar ahli waris keluarga. Apa kamu ingin melihat aku jatuh miskin dan dibuang oleh Papa? Kamu pasti tahu jika Papa tidak pernah ragu untuk membuang aku saat dia tahu bahwa aku telah melanggar larangannya. Sambung Rudolf. Tapi kalau kamu memang tetap bersikeras dan ingin melihat aku didepak dari keluarga besar Robinson, silakan kamu telepon Papa sekarang juga. Pungkas Rudolf sambil menyerahkan kembali ponsel yang dia genggam kepada Rebecca yang tampak terdiam. Kita akan bisa mengarang cerita bahwa Derek Lin yang lebih dulu memprovokasi kamu, Rudolf. Sahut Rebecca setelah berpikir beberapa menit lamanya. Terus kamu pikir Papa akan percaya begitu saja dengan cerita karangan kita itu? Apa kamu lupa jika Papa juga mengenal sifat Derek Lin yang tidak mungkin mau mengganggu aku tanpa sebab? Jangan bodoh Rebecca! Tukas Rudolf mulai terlihat kesal karena Rebecca masih saja bersikeras. Terus apa yang akan kamu lakukan, Rudolf? Apa kamu akan diam saja setelah dinas seperti ini oleh Derek Lin? Geram Rebecca yang dalam hati sebenarnya sangat memandang remeh Derek Lin. Di mata Rebecca, sosok seorang Derek Lin tidak lebih dari sopir pribadi Edward. Hal inilah yang membuat Rebecca merasa sangat tersinggung saat tahu jika Derek Lin telah berani menganiaya Rudolf. Tentu saja tidak, Rebecca. Bukan Rudolf namanya kalau aku akan diam saja dan tidak membalas perbuatan Derek Lin ini. Gumam Rudolf. Jangan sampai kamu tidak membalas perbuatan Derek Lin ini, Rudolf. Dia tidak boleh begitu saja merendahkan anggota keluarga besar Robinson. Sahut Rebecca. Rudolf dan Rebecca segera menghentikan percakapan mereka tentang rencana untuk membalas dendam kepada Derek Lin saat mereka mendengar suara bel pintu apartemen berbunyi. Dokter pribadi kamu sepertinya sudah datang. Sementara ini kamu fokus dulu untuk pengobatan dan penyembuhan cedera kamu. Ujar Rebecca. Rebecca bergegas keluar ruangan kamar pribadi Rudolf untuk membukakan pintu, dan benar saja saat Rebecca membuka pintu tampak sang dokter pribadi sedang berdiri di depan pintu bersama seorang perawat yang membawa kotak medis berukuran cukup besar. Apa kabar Nyonya Rebecca? Sapa sang dokter ramah. Baik, masuklah dan cepat tangani cedera Rudolf agar tidak sampai terjadi infeksi.
Sahut Rebecca. Baik nyonya, sahut sang dokter. Sejenak kemudian, tampak sang dokter dengan serius memeriksa cedera pada kaki Woodolf dan setelah itu segera mengobatinya. Bahkan sang dokter sudah menyiapkan gips untuk kaki Woodolf karena tadi Rebecca sudah sedikit menceritakan kondisi kaki Woodolf serta lebam-lebam di bagian muka Woodolf. Waktu 1 minggu berlalu dengan sangat cepat. Nicole, cepetan! Kita harus tiba di bandara paling lambat 1,5 jam lagi. Seru sang mama yang sedang menunggu di ruang tamu bersama Charles, sedangkan Edgar sudah berada di luar rumah sedang sibuk mengatur barang bawaan. Mereka berempat akan segera terbang ke Rhodes. Charles yang pada awalnya sudah mengatur rencana untuk pulang ke Rhodes belakangan akhirnya memutuskan untuk berangkat bareng sang mama dan Nicole serta Edgar. Perubahan rencana tersebut tidak terlepas dari pengaturan yang dilakukan oleh Brian. Brian memang meminta Charles untuk secepatnya balik ke kota Rhodes karena Brian dan Scott akan segera pergi ke ibu kota. Tidak perlu membawa pakaian terlalu banyak, Nicole. Nanti aku belikan pakaian baru di Rhodes. Cepetan, kita hampir terlambat. Seru Charles. Iya Kak Charles, ini sudah selesai. Sahut Nicole disusul sosoknya yang berjalan keluar dari kamarnya sambil menyeret koper berukuran sedang. Ayo berangkat! Seru Nicole langsung berjalan keluar rumah tanpa menunggu sang mama dan Charles yang menunggunya di ruang tamu dari tadi, menghampiri Edgar yang sedang menunggu di mobil. Mama, Kak Charles, cepetan, mobilnya sudah mau berangkat. Teriak Nicole sambil terkekeh. Lihat kelakuan adik kamu Charles. Langsung nyelonong begitu saja. Tuh, sekarang seakan-akan jadi dia yang sedang menunggu kita. Tukas sang mama. Biar saja mah. Asal Nicole bahagia, biarkan saja dia melakukan apapun yang dia sukai asal bukan perbuatan kriminal. Sahut Charles asal saja sambil bangkit berdiri dan segera menggandeng tangan sang mama, berjalan menghampiri Edgar dan Nicole. Tak berapa lama kemudian, tampak mobil yang dikendarai oleh Edgar meninggalkan area rumah mamanya Charles dan langsung melaju kencang ke arah bandara. Sementara itu di gedung pusat Dragon Corp lantai 30. Tampak Brian, Sean, Scott, dan Lucas serta Yasmin sedang serius berbincang-bincang di ruang kerja Brian. Sudah 3 hari ini Brian dan Sean serta 3 orang gadis cantik pulang dari kampung halaman Brian. Begitu kembali ke pusat kota Rhodes, Brian langsung disibukkan dengan urusan bisnis Dragon Corp. Seperti hari ini, Brian sedang membahas progres pembangunan rumah sakit dan juga pabrik farmasi yang pengerjaannya terus dikebut. Dan hasilnya, untuk pembangunan fisik sudah selesai hampir 80%. Paling lama dalam waktu 1 bulan lagi, pabrik farmasi sudah bisa mulai beroperasi. Sementara untuk rumah sakit, paling cepat 2 bulan lagi baru bisa beroperasi. Ujar Yasmin saat mengakhiri paparannya terkait progres proyek pembangunan pabrik dan rumah sakit tersebut. Bagus sekali Yasmin. Berarti kita bisa menghemat banyak waktu, lebih cepat 1 bulan dari estimasi waktu yang kita rencanakan pada awal pembangunan. Sahut Brian. Brian sengaja meminta Scott dan Yasmin untuk mempercepat penyelesaian proyek di area selatan tersebut agar bisa fokus untuk proyek berikutnya di daerah utara Rhodes yang saat ini sudah memasuki tahap land clearing. Proyek di area utara Rhodes nilainya lebih besar daripada proyek di daerah selatan. Selain membangun rumah sakit dan pabrik farmasi, Dragon Corp juga akan membangun kawasan perumahan dengan target pertama sebanyak 1.000 unit rumah. Selain itu, Dragon Corp juga akan membangun sarana pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Semua proyek tersebut mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Justin yang memang memiliki ambisi besar untuk mengembangkan kawasan utara agar tidak semakin tertinggal dari kawasan selatan yang pertumbuhan ekonominya sangat cepat. Dert, crying. Scott yang akan membuka mulut untuk melengkapi penjelasan Yasmin, terpaksa menunda niatnya karena ponselnya tiba-tiba saja berdering. Berbarengan dengan itu alarm tanda bahaya di ruang kerja Brian juga berbunyi. Hampir semua orang di dalam ruangan langsung terlihat bersiaga.
Scott langsung menekan tombol jawab pada ponselnya saat dia mengetahui jika yang menelpon dirinya adalah Komandan Pengawal Dragon Corp. "Ada apa, Komandan?" tanya Scott tanpa basa-basi. "Ada keributan besar di lobi, Tuan Scott. 20 orang lebih dengan bersenjata lengkap tiba-tiba saja menyerbu masuk ke dalam lobi gedung dan langsung menyandera semua orang yang kebetulan sedang berada di lobi," sahut Komandan Pengawal dengan cepat. "Bagaimana dengan personil kita di lobi?" tanya Scott. "Beberapa orang sudah berbaur dengan para sandera dan siap menunggu perintah. Personil lain sudah bersiap di luar gedung," sahut sang komandan. "Oke, jangan buru-buru bertindak dulu kecuali kamu yakin bisa mengamankan semua sandera. Tetap siaga dan tingkatkan kewaspadaan. Kita tunggu dulu apa yang diinginkan oleh para pengacau tersebut," tukas Scott. "Baik, Tuan Scott, dimengerti," sahut sang komandan dengan nada suara yang terdengar sangat tenang. Brian yang bisa ikut mendengar ucapan si komandan segera mengakses kamera CCTV di ruang lobi. "Siapa orang gila yang begitu nekat berani melakukan tindakan konyol seperti ini?" gumam Brian sambil mengamati tangkapan video dari kamera CCTV pada televisi flat di dinding ruangannya. Tampak layar flat berukuran 75 inch itu terbagi menjadi 16 tangkapan kamera CCTV yang bisa di-zoom sesuai kebutuhan. Sean, Yasmin, dan Lucas juga turut melihat tangkapan kamera CCTV yang berada di lobi gedung. "Brian, bukankah orang yang sedang duduk di sofa itu adalah Tuan Hardison?" tanya Lucas sambil menunjuk tangkapan kamera CCTV pada sudut kanan atas layar. Mendengar ucapan Lucas, Brian segera menekan tombol zoom pada remote yang dia pegang sesuai tangkapan layar yang ditunjuk oleh Lucas. "Kamu benar, Lucas. Orang itu memang Tuan Hardison," sahut Brian. "Ternyata dia benar-benar sudah gila," gumam Brian. "Brian, operator di lobi baru saja memberitahu aku jika Tuan Hardison ingin bertemu dengan kamu," ucap Scott tiba-tiba. Bab ke-437, Depresi, Nekat, Gila. Katakan pada operator di lobi. Aku akan turun 5 menit lagi menggunakan lift umum nomor 3. Minta si operator untuk menyampaikan pesan aku ini dengan lengkap kepada Tuan Hardison," sahut Brian cepat. "Harus sedetil ini pesannya?" tanya Scott bingung. "Iya," sahut Brian singkat. Tanpa bertanya lagi, Scott segera menghubungi operator di lobi dan langsung menyampaikan pesan Brian tersebut. Tak berapa lama kemudian Scott kembali menengok ke arah Brian dan berkata, "Sudah disampaikan oleh operator kepada orang-orangnya Tuan Hardison," ujar Scott. "Bagus, apa semua pekerja di gedung ini sudah diperintahkan untuk tetap di ruangan masing-masing dan tidak boleh turun ke lobi sebelum keadaan benar-benar aman?" tanya Brian memastikan. "Sudah, Brian. Begitu alarm tanda bahaya berbunyi, para pekerja sudah paham dengan SOP standar keamanan ini. Para pengawal yang berjaga di tiap-tiap lantai juga sudah bersiaga untuk mencegah siapapun yang ingin turun ke lobi tanpa izin dari komandan pengawal," sahut Scott. "Bagus, berarti sudah tidak ada masalah dengan para karyawan yang ada di lantai 1 sampai 9. tukas Brian. "Betul, Brian. Selain para sandera yang berada di lobi gedung, semua pekerja dalam kondisi aman," sahut Scott. "Brian, kamu beneran akan turun menggunakan lift nomor 3 seperti yang barusan kamu katakan?" tanya Yasmin tiba-tiba. "Betul, Yasmin," sahut Brian. "Apa tindakan seperti itu tidak terlalu berbahaya bagi kamu, Brian? Aku perhatikan sorot mata Tuan Hardison sudah seperti orang yang sedang depresi. Aku khawatir dia akan berlaku nekat," tukas Yasmin. "Ternyata kamu jeli juga, Yasmin. Tadi aku juga berpikir seperti itu dan aku sengaja memberitahu Hardison secara detail karena aku ingin tahu respon dia seperti apa. Kamu tidak usah khawatir, aku sudah memikirkan cara untuk melindungi diriku saat Hardison berlaku nekat," sahut Brian. "Okelah, terserah kamu, Brian,"
Tetaplah waspada dan hati-hati. Orang yang sudah nekat karena depresi kadang tindakannya sulit ditebak. Sambung Yasmin. Ya Yasmin, terima kasih telah diingatkan. Sahut Brian. Sean. Ucap Brian. Yes, bos. Sahut Sean dengan santai, seakan keadaan di lobi bukan sesuatu yang darurat dan biasa saja di mata Sean. Aku ingin kamu melumpuhkan 3 orang yang berada di dekat para sandera yang berkumpul di sudut ruangan lobi. Ujar Brian sambil menunjuk ke arah tangkapan kamera CCTV pada layar monitor TV flat bagian ujung kanan bawah. Oke siap. Sahut Sean cepat. Lucas dan Yasmin, lumpuhkan 2 orang yang berjaga di depan akses tangga darurat. Sebaiknya kalian turun dulu menggunakan lift sampai lantai 2, kemudian turun ke lantai 1 menggunakan tangga darurat untuk menyergap 2 orang itu. Atau kalian berdua juga bisa langsung meloncat turun ke lobi melalui void yang ada di antara lantai 2 dengan lobi. Terserah kalian mau pilih yang mana. Sambung Brian sambil menunjuk ke arah layar monitor pada bagian paling tengah. Oke, tidak masalah. Sahut Lucas dan Yasmin hampir bersamaan. Lalu tugas aku apa, Brian? Tanya Scott yang merasa belum diberi tugas apapun oleh Brian. Kamu bersama para pengawal Dragon Corp bertugas untuk melumpuhkan orang-orang Hardison yang berada di luar pintu masuk gedung, di dekat pintu masuk bagian dalam, dan di dekat meja resepsionis. Sahut Brian. Perintahkan juga para pengawal Dragon Corp yang berbaur dengan para sandera untuk lebih dulu memprioritaskan keselamatan para sandera. Jangan segan untuk menembak para pengacau yang membahayakan jiwa para sandera. Lanjut Brian. Oke, siap. Sahut Scott. Kita akan bergerak secara serentak, tunggu aba-aba dariku. Ujar Brian. Oke. Sahut mereka. Saatnya kita turun untuk menemui penderita depresi yang bernama Tuan Hardison itu. Sambung Brian. Ingat, kalian bertiga, perhatikan terus pintu lift nomor 3. Ucap Hardison. Lakukan apapun yang aku katakan, mengerti? Sambung Hardison. Mengerti Tuan Hardison. Sahut ketiga orang tersebut, serempak sambil menodongkan senapan mesin otomatis yang mereka pegang ke arah pintu lift nomor 3. Jarak antara ketiga orang itu dengan pintu lift sekitar 5 meteran. Tuan Hardison, bagaimana dengan para sandera ini? Tanya salah seorang yang diberi tugas untuk mengawasi para sandera. Kita akan urus mereka nanti setelah urusan aku dengan pemilik gedung ini selesai. Sahut Tuan Hardison ketus. Dia memang sama sekali tidak peduli terhadap para sandera tersebut. Dalam pikiran Hardison hanya nama Brian saja yang terlintas. Sementara itu, setelah turun dengan tangga darurat ke lantai 29, sambil menenteng sebuah kursi, Brian segera masuk ke dalam lift nomor 3 tetapi dia sengaja belum memencet tombol untuk turun ke lantai 1 atau lantai lobi. Untuk saat ini hanya lift nomor 3 saja yang masih difungsikan, lift yang lain dinonaktifkan semua. Begitu berada di dalam lift, Brian segera berdiri di atas kursi yang tadi dia bawa agar dia bisa menjangkau bagian atas lift. Dengan mengerahkan tenaga inti panasnya, Brian menjebol bagian atas lift sampai muncul lubang yang cukup lebar dan cukup leluasa untuk dia lewati. Begitu lubang besar selesai dibuat, Brian segera turun dari kursi dan melemparkan kursi tersebut keluar lift. Tanpa ragu sama sekali Brian segera memencet tombol yang menunjuk ke lobi di lantai 1 dan lift segera meluncur turun dengan cepat. Di saat Brian sibuk sendiri di lift nomor 3, Sean bersama Scott, Yasmin dan Lucas langsung turun melalui lift khusus dan mereka semua sudah turun di lantai 2 gedung. Bersiaplah, lift nomor 3 sudah bergerak turun. Teriak Hardison dengan mata tak berkedip melihat ke arah angka pada monitor kecil di bagian tengah atas pintu lift di lobi yang angkanya terus turun sesuai lantai gedung yang sudah dilewati oleh lift tersebut. Ting! Hardison langsung mengangkat tangannya saat terdengar bunyi yang menandakan lift sudah berhenti di lobi.
Begitu lift terbuka dan terlihat sosok Brian di dalam lift, Hardison dengan suara lantang langsung berteriak. Tembak! Rentetan suara tembakan senapan mesin langsung terdengar menderu saat 3 moncong senapan memuntahkan pelurunya ke arah lift nomor 3. Ha-ah! Ha-ah! Hah! Akhirnya mampus juga kamu, Brian! Teriak Hardison. Tembak terus! Jangan berhenti! Hardison terus berteriak. Saking semangatnya, Hardison sampai tidak menyadari jika yang ditembaki oleh anak buahnya tadi hanyalah jas kerja dan celana panjang yang digantung Brian di dalam lift yang sudah disiapkan oleh Brian sebelum turun ke lantai 29 untuk masuk ke lift nomor 3. Waktu pintu lift nomor 3 tersebut terbuka di lantai lobi, Brian memang sengaja menampakkan dirinya. Tetapi saat Hardison berteriak dan anak buah Hardison mulai menembaki lift, Brian sudah lebih dulu berkelebat dan meloncat ke atas melalui lubang yang sudah dia bikin sebelumnya. Sepertinya Hardison sudah benar-benar tidak bisa dibina lagi. Gumam Brian sambil berjongkok di atas lift. Bangsat! Dia menipuku! Tiba-tiba saja Hardison berteriak keras dan terlihat sangat marah begitu dia menyadari jika anak buahnya baru saja menembaki jas dan celana kerja yang saat ini sudah compang-camping bentuknya. Dan Hardison baru menyadari hal tersebut saat tembakan berhenti. Begitu suara tembakan berhenti karena anak buah Hardison kehabisan peluru, Brian segera melompat turun dan berkelebat secepat kilat ke arah Tuan Hardison. Sekarang! Teriakan keras Brian menggema memenuhi ruang lobi gedung, memberikan isyarat kepada teman-temannya untuk segera bergerak. Dalam sekejap mata Brian sudah berada di belakang tubuh Hardison dan langsung menangkap tangan Hardison dan menelikungnya ke belakang tubuh Hardison. Hardison tampak terkejut setengah mati saat menyadari kemunculan Brian yang tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya. Apa kabar Tuan Hardison? Kegilaan Anda sudah saatnya diakhiri. Gumam Brian geram. Hardison yang batinnya sudah mulai terguncang, terdiam sejenak sebelum akhirnya dia berkata, Hei, 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 kamu salah Brian, ini belum berakhir. Sahut Hardison sambil menahan nyeri pada tangannya yang ditekan dengan sangat kuat oleh Brian ke belakang tubuh Hardison. Tembak! Teriak Hardison kepada 3 orang anak buahnya yang baru saja selesai mengganti magasin. Tapi Tuan! Seru salah seorang anak buah Hardison. Bangsat! Sudah aku bilang jangan membantah! Cepat tembak! Teriak Hardison. Kamu sudah gila Tuan Hardison! Teriak Brian sambil melemparkan tubuh Hardison ke arah 3 orang anak buah Hardison yang ternyata benar-benar melakukan perintah bosnya untuk menembak. Brian sama sekali tidak pernah menduga jika Tuan Hardison bisa bertindak begitu nekat dan memilih untuk mati bersama yang sama saja dengan berniat untuk bunuh diri. Puluhan peluru senapan mesin otomatis langsung menerjang tubuh Hardison yang masih melayang di udara, sementara Brian sendiri sudah lenyap dari tempatnya berdiri tadi. Bruk! Tubuh Hardison yang sudah tewas bersimbah darah itu terus meluncur dan menabrak ketiga orang anak buahnya yang langsung jatuh terpelanting saking kuatnya lemparan yang dilakukan oleh Brian barusan. Akhirnya, Tuan Hardison yang baru saja bebas dari penjara itu harus tewas dengan begitu mengenaskan, diterjang puluhan butir peluru yang ditembakkan oleh anak buahnya sendiri. Sementara Sean yang tadi meloncat turun dari lantai 2 sudah berhasil meringkus dan melumpuhkan 2 orang pengacau yang mengancam para sandera, sedangkan seorang lagi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh seorang pengawal Dragon Corp yang berbaur dengan para sandera. Ada 3 orang pengawal Dragon Corp yang ikut berbaur dengan para sandera karena tugas mereka memang berjaga di lobi dan menyamar sebagai karyawan biasa yang sering mondar-mandir di lobi. Mereka semua dipersenjatai dengan sepucuk pistol yang selalu terselip di pinggangnya. 2 orang anak buah Hardison yang berjaga di ujung tangga darurat juga sudah dilumpuhkan oleh Lucas dan Yasmin. Scott dan para pengawal Dragon Corp lainnya yang awalnya berjaga di lantai atas,
berhasil meringkus anak buah Hardison yang berjaga di dekat meja resepsionis dan di dekat pintu masuk. Sementara itu, 6 orang anak buah Hardison yang berjaga di luar gedung sempat terlibat baku tembak dengan pengawal Dragon Corp yang langsung dipimpin oleh komandan pengawal. Meski pada akhirnya para pengacau itu memilih untuk menyerah setelah 2 orang rekan mereka ambruk dan tewas seketika tertembus timah panas yang dilepaskan oleh para pengawal Dragon Corp yang membuat nyali mereka langsung menciut. Para pengawal Dragon Corp segera meringkus 4 orang anak buah Hardison yang baru saja memilih untuk menjatuhkan senjata mereka sebagai tanda bahwa mereka sudah menyerah. 1 jam setelah para pengacau berhasil dilumpuhkan, tampak 2 mobil pasukan keamanan, 2 buah mobil ambulan, serta 3 buah mobil tahanan milik pasukan keamanan kota Rowdy East terparkir di depan area lobi gedung Dragon Corp. Sementara itu di dalam ruangan lobi, tampak Brian dan Sean serta komandan pengawal Dragon Corp sedang berbincang dengan komandan pasukan keamanan. "Maaf komandan, lagi-lagi aku merepotkan Anda," ujar Brian. "Tidak masalah Tuan Watson, kami yang seharusnya minta maaf karena tidak bisa mendeteksi secara dini sampai ada begitu banyak orang bersenjata api berkeliaran di pusat kota Rowdy East," sahut sang komandan pasukan. "Jika komandan membutuhkan informasi apapun tentang insiden ini, silakan langsung menghubungi aku. Aku siap 24 jam untuk dipanggil dan dimintai keterangan," ujar komandan pengawal Dragon Corp. "Terima kasih, aku pasti akan memanggil Anda untuk melengkapi berkas laporan, jangan khawatir," sahut komandan pasukan keamanan kota sambil tersenyum. "Apa insiden hari ini perlu diblokir dari media, Tuan Watson?" tanya komandan pasukan keamanan dengan hati-hati. "Tidak perlu. Berikan akses seluas-luasnya untuk awak media meliput dan memberitakan kejadian ini," sahut Brian tanpa ragu. "Siap, Tuan Watson. Kalau begitu kami permisi dulu," sambung komandan yang segera meninggalkan ruang lobi untuk membawa para pengacau ke penjara untuk menunggu proses persidangan. Sementara itu, 5 orang pengacau yang tewas termasuk juga Tuan Hardison sudah dibawa dengan menggunakan salah satu ambulan ke rumah sakit untuk proses otopsi. Sedangkan 1 mobil ambulan lagi digunakan untuk membawa mereka yang terluka. Sejenak kemudian terlihat iring-iringan 3 buah mobil tahanan, ambulan dan juga mobil pasukan keamanan bergerak meninggalkan area gedung pusat Dragon